Hasilnya ternyata lebih bagus yang 2 tanam 1 kosong. Dari sisi buahnya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman melon dengan sistem telasar, dengan cuaca yang sangat ekstrim tetapi buahnya sampai berserakan. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar budidaya tanaman melon dengan sistem telasar. Jadi tanpa menggunakan ajir, ini hanya ditelasarkan atau dibiarkan. Bisa teman-teman lihat buahnya ini sampai berserakan. Karena benar saja, setiap tanaman itu bisa dipelihara 2-3 buah. Dan cuacanya pun juga sangat ekstrim ya. Ini bukan hanya karena serangan jamur, tapi juga karena kondisi panasnya yang sangat tinggi. Tetapi alhamdulillah dengan berbagai upaya, sang pemilik lahan bisa menghantarkan tanaman melon ini sampai finish dengan panen yang sangat-sangat melimpah. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Moga Pak mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh ya, nama saya Budi dari Bumirejo, Rendah, Kulon Progo. Pak Budi ya Pak ya? Kalau Iya. kecamatannya ini ikut mana ini Pak? Kalau di sini Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo ya Kulon Pak ya? Progo. Oke, Jadi kesini melaju. Aslinya Aslinya Bumirejo. Bumirejo. Dari rumah sampai sini berarti lumayan jauh. Ya sekitar 15-20 menit. 15-20 menit. Tapi di sini juga harapannya juga lumayan luas, jadi Ya. sebanding. Iya. Kalau untuk di lahan ini Pak, untuk tanaman melon sendiri ini menanam berapa tanaman ini? Ini sekitar 3.000-an. 3.000 batang. 3.000. 3.000 batang. Jadi di sini ada hamparan melon yang ini sudah siap petik Pak ini. Alhamdulillah rencananya mau dipetik. Kalau untuk di lahan ini Pak, ini usia berapa hari untuk siap dipetik? Ini sekitar 57-58. 57 sampai 58. Dan tentunya beda ya Pak ya dengan kalau di tanah sawah, kemudian di pegunungan itu juga semakin tinggi suatu dataran, biasanya panennya semakin lama gitu. Tapi karena ini letaknya memang sudah di pesisir dengan pantai sudah sangat dekat ya Pak ya. Sangat. Tinggal berapa meter lah ibaratnya. Ini jadi untuk usia panen 57 lebih genjah gitu. lebih genjah. Dan ini adalah salah satu contoh buahnya sahabat petani semua, dan ini memang sudah siap dipanen ya Pak ya. Dari segi warna kemudian rasa ini insya Allah sudah masuk. Kalau untuk varietas sendiri Pak, ini yang digunakan varietas apa ini Pak? Ini pakai Delon. Delon 65. Delon 65. Itu baru pertama kali ini mencoba? Pertama kali nyoba merah, daging merah baru pertama kali ini. Pertama kali mencoba, kemudian sistemnya ini juga baru pertama kali yang saya bahas Pak. Kalau biasanya kan kalau melon identik dengan lanjaran atau digantungkan gitu. Tapi kalau ini sistem telasaran ya Pak? Telasar, iya. Del kayak putih, telasaran di sini. Tapi merah. Merah. Kemudian kalau untuk Delon 65 sendiri Pak, sampai sejauh ini menurut jenengan gimana ini? Dari kualitas tanamannya, kemudian buahnya ini gimana? Alhamdulillah untuk kualitas tanaman, walaupun belum anfi, di sini di musim yang ekstrim, panasnya pol-polan, alhamdulillah masih lancar, masih bisa panen. Gitu. Jadi momok untuk di musim kemarau seperti ini biasanya virus dan keriting virus ya? keriting, dan itu menjadi momok untuk petani sekitar. Betul. Dan biasanya yang ditanam itu jenisnya Anvi. Anvi gitu. Apa kemarin juga pernah ada yang ibaratnya kok berani nanam yang belum Anvi gitu? Ada banyak banyak yang ngomongin gitu. Tapi alhamdulillah terbukti ini meskipun belum Anvi, dari serangan virus dan keriting daun aman. Ya mungkin ada serangannya tapi persentasenya kecil itu. Kemarin ada satu. Ada satu. Hanya ada satu. Ada satu itu, terus di umur 20 ke atas sudah jarang lagi. Jadi sama saja tidak ada gitu ya, Pak. Jadi kelasannya mengimbangi dengan yang Anvi, padahal belum Anvi gitu. Belum Anvi. Baru pertama nanam yang merah dan biasanya putih. Biasanya putih. Kalau pertimbangan merah dan putih itu gimana sih Pak? Kayaknya lebih mudah yang ini. Lebih yang merah malah. Kalau dari segi harga jual? Harga jual lebih tinggi yang merah. Selisihnya lumayan banyak atau?
Ya, atau lumayan hampir banyak. separuhnya atau berapa Pak? Kalau perbandingan mungkin 70, Misalkan ini 10.000, terus yang putih biasanya yang berapa? putih sekitar 7.000. Oh, berarti selisihnya sekitar 30-an%. Nah, Dengan perawatan yang hampir sama, hampir tetapi sama. kalau harga jualnya lebih menang ini ya mending yang oren. Mending oren. Nah. Mending oren. Tadi dari Delon 65 pertama dari kekuatan terhadap keritingnya itu lumayan tahan ya Pak ya. Padahal ini dibenturkan di cuaca yang ekstrim, panasnya juga ini bukan Panasnya. main. Bukan main. Kemudian kalau dari segi keriting aman, kemudian dari segi buah Pak, tingkat keberhasilan buah atau tingkat nyantolnya buah itu gimana? Itu mudah, gampang nyantol. Gampang nyantol. Hampir 100% ini Jadi. Jadi tidak kesulitan mencari Kita buah. ngebuang. Malah ngebuang. Berarti anggapan Delon itu manja, tidak berbuah, malas berbuah itu kalau di lahan ini malah sampai buang. Buang. Padahal ini juga Kita tinem. ngebuang. Ini ditelasar tanpa ada bantuan ajir, semuanya jadi ya Pak. Jadi. Bahkan sampai buang. Buang itu. Kalau untuk di lahan ini yang dibuahkan per tanaman ini berapa Pak? Ini 2, 3 gitu. 2 sampai 3 buah. Dan itu masih tetap jadi. Jadi. Tadi pernah mencoba untuk satu ini berapa ini Pak? Berapa kilo itu ini? 3 kilo 6 on. 3 kilo 6. Berarti kalau yang sampai besar seperti ini mungkin dibuahkan 2 atau 1 ya Pak ya? Ya 1, 2. 1, 2. 1, 2 bisa segitu. Kalau mungkin dibuahkan 2, 3 mungkin ya stabil di angka 2. 2,5 gitu. Jadi meskipun dibuahkan 2 sampai 3 tetap masih kuat ya Pak ya, Delon 65 ini. Kemudian dari segi warna buahnya bisa teman-teman lihat. Kalau dari segi rasanya tadi sudah mencoba merasakan lumayan manis. Dan kalau melihat usianya ini masih sangat dini, 57. 57 itu masih sangat muda. Tapi kalau dari segi diameter kemudian dari segi net buah seperti ini masuk semua ini. Bagus netnya. Dan ini juga sudah ditanyakan ke pembelinya ya Pak ya. Dan sudah masuk ini. Udah. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan Delon 65, anggapan bahwa Delon 65 mungkin buahnya sulit. Ini di lahan ini bisa dibuktikan meskipun dengan tanaman sulur seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini kalau terlihat daunnya seperti kena jamur, ini karena memang sudah dibiarkan. Karena ini sudah waktunya panen sahabat petani semua. Pada dasarnya bisa teman-teman lihat kondisi buahnya sangat menjanjikan. Tadi juga sudah dikatakan per tanaman itu bisa dibuahkan 2 sampai 3 karena memang tunas sulurnya itu memang tidak dikurangi ya Pak ya? Tidak dikurangin. Apa adanya. Jadi segi warna, net, diameter, rasa alhamdulillah sudah masuk semua. Kemudian untuk di lahan ini Pak, untuk jarak tanam ini pakai berapa ini Pak? Ini jarak 37 cm. Tapi kalau saya melihat Pak, tadi di salah satu bedeng itu ada yang pola tanamnya itu 21 atau 2 lubang ditanami, kemudian 1 lubang itu dibiarkan kosong. Itu percobaan atau gimana Pak? Itu percobaan. Dan menurut jenengan hasilnya gimana? Hasilnya ternyata lebih bagus yang 2 tanam 1 kosong. Bagusnya itu dari sisi apanya Pak? Dari sisi buahnya, terus perawatan untuk mengendalikan hama juga lebih mudah. Jadi kemungkinan besar besok kalau tanam lagi 21 gitu. Padahal kalau dari segi jumlah tanaman itu lebih sedikit, tetapi menurut pertimbangan jenengan itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan itu. Karena buahnya bisa lebih maksimal, kemudian perawatannya juga bisa menjadi lebih mudah ya Pak ya? Mudah. Lebih mudah. Dan bisa sahabat petani semua tiru apa yang dilakukan oleh Pak Budi ini. Jadi satu lahan seperti ini ada perlakuan yang berbeda. Dengan demikian kita akan mengetahui pola mana yang paling bagus. Alhamdulillah itu sudah ditemukan dengan pola 21. Nanti dari segi bibit tentunya itu akan lebih minim atau lebih berkurang. Kemudian dari perawatan atau biaya yang kita keluarkan juga lebih minim. Kemudian hasil yang maksimal. Hasilnya juga maksimal. Jadi dengan lahan yang sama, biayanya bisa kita minimalisir, tapi hasilnya bisa tetap sama. Tetap maksimal. Mungkin itu tentang Delon dan pola tanamnya. Kemudian kalau melihat Pak, ini ada suara-suara seperti suara air. Ini untuk sistem pengairannya ini sistem infus atau gimana Pak? Infus, iya. Pengairan sistem infus. Kalau menjelang panen seperti ini setiap hari 1 atau 2 kali Pak penyiraman seperti ini? Penyiraman tetap 1. Tetap 1 kali. 1 kali. Cuma mungkin dosisnya yang agak ditinggikan. Iya. Dosisnya semakin menjelang panen semakin ditinggikan. Karena memang tuh air cukup tinggi ya Pak. Tinggi untuk pembesaran untuk tanamannya ini. Sebelum kita kelupaan Pak, tadi Pak Budi kan ini sistem telasar ya Pak ya. Jadi
keuntungan dari sistem telasar itu apa kalau dibanding dengan sistem ajir? Ya istilahnya yang jelas untuk telasar lebih ngirit modal, tenaga, terus mungkin perawatan ya. Kalau ditelasarkan seperti ini memang perawatannya sangat jauh sangat lebih mudah, kemudian tidak perlu merambatkan, kemudian tidak perlu menggantungkan. Gantung, ya. Karena ini juga bertepatan dengan musim kemarau ya Pak ya. Kemarau, Jadi pada bagian bawah ini masih aman, tapi Aman. mungkin berbeda kalau musim hujan penghujan. nggak berani. Gitu. Resiko pembusukan Lebih banyak. lebih banyak gitu. Jadi ini karena musim kemarau dan biaya untuk membuat ajir pun juga tidak murah, sedikit. tidak sedikit, apalagi 3.000 tanaman. Tentunya dengan sistem seperti ini jauh-jauh lebih efisien ya Pak ya. Iya. Apalagi di musim kemarau seperti ini, tenaganya juga lebih hemat, kemudian biayanya juga lebih hemat. Hemat. Kemudian perawatan, yang dimaksud perawatan itu karena kita tidak terlalu disibukkan dengan banyak pekerjaan ya Pak ya. Mungkin kalau dari Iya. penyepraian mungkin agak sedikit repot karena tanamannya kemana-mana gitu. Tidak beda kalau pakai ajir kan Lancir. ya tinggal pasang gitu. Tapi kalau seperti ini tentunya ada plus dan minusnya. Mungkin Iya. pernah ada pengalaman Pak antara perbandingan yang ditelasarkan dengan yang diajar itu, misalkan kira-kira tenaganya itu gimana gitu dengan perbandingan perawatan jumlah tanaman yang sama atau beda, itu gimana Pak? Kalau untuk perbandingan mungkin ya kalau di ajir itu nggarap 5 pack udah capek, banyak tenaga, banyak modal. Terus kalau telasaran 30 bungkus itu masih Berani? satu orang aja masih berani. Gitu. Karena fokusnya cuma nyepray ya Pak ya? spray. Cuma spray. Jadi memang perbandingannya cukup tinggi ya, 5 banding 30. Iya. Jadi kalau 5 itu kalau pakai sistem ajir itu mungkin sudah kewalahan. Kewalahan. Kewalahan, ini bisa 30 disenggel sendiri masih berani karena pekerjaannya tidak terlalu banyak ya Pak ya. Mungkin kalau sistem pengairan sudah menggunakan infus, kemudian tidak mengurangi tunas air, Tunas, kemudian ya. tidak merambatkan, tidak mengikat, Iya. kemudian tidak menggantungkan Gantung, buah. udah. Gitu. Jadi memang sudah pekerjaan paling cuma ngurangin buah ya Pak ya. Iya, ngurangin buah aja. Ngurangin buah. Jadi itu ngurangin buah tentunya itu bisa sendiri. Kemudian sama nyemprot itu juga masih kuat ya Pak ya. Kuat, Masih mampu. Kemudian ini Pak, tadi menyinggung masalah terkait dengan cuaca yang ekstrim. Kalau di lahan pesisir kan mungkin panasnya bisa lebih tinggi daripada yang kami di pegunungan. Iya. Kalau di sini mungkin bisa sampai 35-an. 35, 36 kemarin. 35, 36. Apakah itu juga berdampak di tanaman? Wah, jelas itu kan. Tanaman bisa drop, banyak masalah gitu. Masalahnya mungkin mulai dari apa saja Pak? Dari akar, ya saling keterkaitan ya. Jadi mungkin Akar, batang. Ini batang bisa gosong, Mas. saking panasnya. Saking panasnya batang bisa gosong ini. Karena memang bawahnya adalah pasir. Pasir. Pasir kalau kena panas jadi tambah panas. Wah, tambah panas. Tambah iya. panas kalau bersentuhan langsung dengan tanaman seperti ini memang cukup bahaya ya Pak ya. Bahaya, Cukup iya. panasnya cukup meningkat. Kemudian upaya untuk mengurangi rasa mungkin stres atau hal-hal yang seperti itu kan tentunya kalau kena panas yang cukup luar biasa itu kan tanaman seperti manusia lah Pak. Ah. Kadang mungkin bisa juga stres. Cara Pak Budi untuk mengurangi rasa stres dari tanaman itu apa yang Pak Budi gunakan? Itu saya kasih sama amino dari ini, Premino. Itu dipakai kan ketika cuaca ekstrim atau secara rutin Pak? Rutin, Rutin. Berapa hari sekali Pak? sekitar 10 hari. Sekitar 10-an hari ya Pak ya. Jadi pemakaiannya sekitar 10-an hari sekali itu Kecuali pas ekstrim udah agak besar, itu digantikan. terus panasnya lebih sering. Oh, malah lebih dirapatkan lagi gitu. Ah. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi Kebutuhan. awalnya sekitar 10 hari sekali. Nah, Ketika cuacanya meningkat itu nanti pemakaiannya Ditambah. lebih intensitasnya lebih dirapatkan lagi Ya. gitu ya Pak. Manfaat dari asam amino dalam upaya mengurangi tingkat stressing itu apakah bisa dibuktikan Pak? ya alhamdulillah dari asam amino yang rutin bisa panen seperti ini. Padahal awalnya mungkin sudah nggak kebayang sampai panen. Udah Down. istilahnya udah down. Udah pasrah ya Pak. Oh, Karena memang isunya di lahan pesisir di sini memang cuacanya cukup ekstrim, mulai dari panas, kemudian angin. nah, Jadi memang permasalahannya cukup kompleks gitu. Jadi alhamdulillah dengan ikhtiar penggunaan asam amino, Iya. kemudian dengan pemilihan benih atau bibit itu alhamdulillah sampai saat ini adalah buktinya gitu. Jadi Pak Budi mungkin tidak perlu menjabarkan cukup banyak, tapi ini adalah buktinya saat ini mungkin full senyum. Karena buah di mana-mana ini berserakan, kemudian bobotnya juga ini sampai malah melebihi kebesaran. kapasitas. Malah sampai kebesaran, mengingat dengan cuaca yang ekstrim seperti itu kok
buahnya bisa seperti ini sudah sangat alhamdulillah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kuncinya memang tetap kita senantiasa belajar, kemudian seperti Pak Budi berani mencoba hal-hal baru, kemudian spekulasi. Jangan pernah menyerah sebelum titik darah penghabisan gitu ya. Kayak tadi sempat hampir down karena cuacanya sangat ekstrim, melihat kondisi tanaman seperti tidak tega, tapi dengan upaya penggunaan asam amino tadi juga bisa memulihkan atau bisa mengembalikan tanaman seperti biasanya. Mungkin itu sahabat petani semua. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini Pak Budi menanam melon Delon 65 ini sebagai untuk mencoba sesuatu hal yang baru, karena biasanya beliau menanam melon yang jenis putih gitu, dan keuntungan menanam jenis merah seperti ini karena dari segi harga ya Pak ya. Nah, dari segi harga ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan melon yang putih. Kemudian kemarin mencoba yang putih itu karena kekuatan terhadap ketahanan virusnya. Nah, alhamdulillah meskipun Delon 65 ini belum tahan terhadap virus, alhamdulillah sampai saat ini kategorinya tahan ya Pak ya. Jadi sangat lumayan gitu. Jadi awalnya sampai jadi bahan perbincangan kanan kirinya karena terlalu berani mencoba sesuatu yang baru, tetapi alhamdulillah tingkat kekuatan terhadap virus keritingnya masih tahan ya Pak, masih lumayan ampuh. Kemudian dari segi keberhasilan buah, alhamdulillah dari bawah ini jadi, kemudian dihidupkan 2-3 ini juga jadi, bahkan sampai membuang. Jadi kalau ada anggapan bunganya tidak muncul atau buahnya tidak muncul, itu mungkin ada berbagai faktor. Tapi faktanya di lahan ini dengan sistem telasar seperti ini, dengan cuaca yang ekstrim, buahnya tetap muncul dan tetap jadi. Dan sampai saat ini bisa dipelihara 2-3. Kemudian dari segi buah yang dihasilkan ini juga sangat masuk, mulai dari diameternya, kemudian bobotnya, kemudian warnanya ini juga sudah masuk, ketebalan daging buahnya juga sudah masuk, rasanya juga sudah masuk. Kemudian bagian luar netnya juga sudah masuk ya Pak ya. Dari ketebalan dan kerapatan ini sudah masuk. Kemudian untuk jarak tanam yang beliau gunakan ini 37 antar bedeng berapa meter ini Pak? 3 meter. 3 meter. Tapi kurang lebar. Kayak ada kurang dikit. Kurang dikit. Jadi nggak nyampe sih 3 meter. Tapi tanaman sudah jauh melampaui. Harus dibalikin lagi. Jadi ini sudah ke kanan terus ke kiri lagi. Aku balikin lagi. Karena ini memang sudah kepanjangan. Kemudian untuk percobaan beliau dengan sistem tanam 2-1, jadi 2 lubang tanam ditanami, kemudian diberikan sela 1 tanaman tidak ditanami, itu menurut beliau jauh lebih efektif. Biaya bibitnya lebih sedikit, tetapi hasilnya sama atau bahkan mungkin lebih banyak, dari kualitas buahnya lebih bagus, perawatan juga lebih mudah. Kemudian dari segi tantangan untuk musim ini adalah di cuacanya cukup ekstrim, karena tingkat panasnya sampai 36 ya Pak ya. 35-36. Kemudian di lahan berpasir tentunya itu akan menjadi lebih panas. Dan biasanya tanaman akan stres. Dengan penggunaan asam amino tadi, menggunakan Premino secara rutin, dosisnya mungkin tetap sesuai anjuran ya Pak ya, sesuai anjuran di kemasan. Alhamdulillah buktinya sampai saat ini masih tetap panen dan ini full senyum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, jangan menyerah sebelum berperang. Dan ini alhamdulillah dengan perjuangan dari Pak Budi yang tidak pernah menyerah, alhamdulillah bisa panen melimpah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.